apa? Yang bernama Abdul Uzza. Siapa? Abdul Uzza. Abdul Uzza siapa? Abu Lahab. Abu Jahal siapa namanya? Umar bin Hisham. Abdul Uzza itu adiknya Abdullah. Ya, ketika Nabi Muhammad lahir, dikasih tahu sama pembantunya, sama budaknya, wahai Tuan Abdul Uzza, ponakanmu lahir. Oh ya, laki perempuan, laki. Bener laki, kamu sekarang namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah, kamu sekarang merdeka, bebas. Tadinya budak. Ya, untuk memerdekakan budak itu minimal 3-5 onta. Sekarang onta 50 juta, ya berarti 150 juta. Dimerdekakan, bebaskan. Gara-gara apa? Dia senang ponakannya lahir yang bernama Muhammad. Makanya setiap hari Senin, walaupun Abu Lahab itu sudah pasti di neraka, tapi Allah angkat setiap hari Senin. Karena apa? Menghormatinya lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah senangnya kepada kuliah yang kafirun sama Al-Ikhlas, sementara Nabi senangnya adalah surat Wadduha wal laili Wadduha sama Al-Nasr. Nah, ini semua ayat-ayat ini bisa menjadi obat. Ya, ada orang perlu obat, bacain Fatihah. Ya, kata Rasulullah, Al-Fatihah 5 kali aturan. Fatihah tergantung niat kita. Ya, minta pada dengan barakah Fatihah. Kalau Fatihah, apa yang kita harapkan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bacakan ayat di dalam ayat. Pertama, syifaun sebagai obat. Yang kedua, rahmah sebagai rahmat. Pernah dengar yang namanya Umar Ibnu Khattab? Ibnu Khattab itu atau Umar itu ya bajingan paling galak. Di mana ada orang memuja Muhammad langsung dipegang. Tapi beliau dapat rahmat karena mendengarkan bacaan Al-Quran adiknya yang bernama Fatimah ibni Khattab. Dengan mendengarkan ayat-ayat dari Fatimah itu, maka hatinya luluh dan kemudian dia masuk Islam. Ibu bapak Salawati, kemudian Nabi memberikan jaminan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian, man orang ta'allama yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Quran. Ya, sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Kalau kita menjadi orang yang terbaik kata Rasulullah, maka jadilah kita yang mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran. Ustaz, saya nggak sempat ngajar. Ya, kalau begitu kamu memberikan air, nah, kamu memberikan fasilitas, itu semua akan turun, akan memberikan syafaat. Lihat ini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an al-hadid. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada kiamat memberikan syafaat li ashabihi. Nah, ini ashabihi diartikan pembacanya. Selama ini kita mendengarkan bahwa Quran akan bermanfaat memberikan syafaat kepada pembacanya, bukan? Orang yang mendengarkan pun dapat syafaat. Orang memberikan fasilitas baca Quran dapat syafaat. Orang yang memberikan sarana untuk Quran dapat syafaat.
Begitu hebatnya Al-Quran. Dia akan memberi syafaat kepada siapa yang pernah bekerja untuk Al-Quran. Maka kalau makna mengatakan syafi'an ashabihi, yaitu sebagai syafi'an penolong di ashabi kepada orang-orang yang berpotensi memberikan sarana dan prasarana untuk belajar Al-Quran. Yang ketiga, kata Rasulullah, nafiru buyutakum bi tilawatil Quran. Terangilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Ya, ini suara-suara biasa Ibu Baik hormati. Kalau dulu zamannya masih pakai lampu tempel, masih belum ada listrik, masih di mana-mana masih banyak dengar Al-Quran. Begitu ada kemajuan, bukan Al-Quran yang dengerin, gede-gedean TV, betul kan? Sudah mulai tidak lagi jarang orang menjadikan rumahnya sebagai rumah Al-Quran. Nabi berkata, nawiru buyutakum, terangilah rumahmu bitilawat Al-Quran dengan baca Al-Quran. Nah, kalau yang di kantor, nawiru biwanakum bitilawat Al-Quran, terangilah kantormu dengan baca Al-Quran. Maka kemarin ketika kita memulai, saya kumpulkan semua karyawan FBIB untuk membaca Al-Quran, satu orang 1 juz, 30 juz. Ya, sebagai wujud daripada agar kantor diterangi dengan Al-Quran, insya Allah akan turun berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran selain sebagai sifat, sebagai petunjuk, dan sebagai penjelas, juga Al-Quran merupakan pegangan hidup kita. Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepadamu 2 urusan. Apabila Anda berpegang teguh kepada duanya, maka akan Anda selamat selama-lamanya. Apa itu? Sunnatullah, kitabullah, Al-Quran Karim, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan, pertama, perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Agar Anda hidupnya mendapat petunjuk dari Allah, biasakanlah baca Al-Quran. Kalau kemarin 1 bulan khatam berapa kali? 1. Alhamdulillah. Ada yang 2 kali? Ada yang 3 kali? Nah. Sekarang bukan selesai Ramadan selesai. Halo? Halo? Bukan selesai Ramadan, selesai baca Quran. Mempertahankan itu lebih susah daripada menggapai. Kita untuk mendapatkan Idul Fitri, Al-Aidin wal Faizin, itu perlukan kesemangatan. Puasa siangnya, malamnya qiyamul lail, baca Quran, bersedekah macam-macam. Bukan berarti selesai Ramadan, selesai. Misalnya gimana? Tetap dibagi. Kalau kemarin Ramadan kan karena setannya diikat kan, sehingga enak baca Quran. Sekarang setan sudah dilepasin. Oh, sudah nyari-nyari mana nih jamaah al-muhajirin, dicari-cari mana teman gua gitu loh. Dia setan dulu sudah gendut Pak, bodok-bodok, diikat salah sebulan. Sekarang begitu keluar, dia brutal. Saya akan datang kepada jamaah muhajirin,
Inni la'ajanahum, saya akan datangi mereka. Min baini aydihim, dari depan mereka, wa an samanihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an yaminihim, dari kiri mereka. Jadi sekarang setan sudah mulai nih, ya. Yang paling pertama, kalau selesai salat, udah pulang aja, gitu. Enakan di rumah sambil dengar melalui apa? YouTube. Nah, itu kan teori setan itu. Ya. Udah di rumah aja, ngapain dengerin musik? Ya Allah, masya Allah. Ya. Saudara-saudara sampai di rumah, tawalah. Ya. Di sini tuh nggak apa-apa. Kalau di sini tidur bapak dapat pahala. Halo, ada yang ngantuk? Silakan. Ya, dapat pahala. Ngaji apa ngantuk kata malaikat? Ngaji tapi ngantuk. Tadi dapat pahala. Alhamdulillah. Pertama sebagai penunjuk. Yang kedua obat hati. Sekarang banyak orang yang sakit hati. Sakitnya itu di sini. Hati ini nggak bisa diobati dengan yang lain. Ya, iri, dengki, hasud, takjub, macam-macam. Itu penyakit hati. Bersihkan dengan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran akan memberi pertolongan. Karena nanti waktu di kuburan tidak ada yang bisa menolong kecuali amal kita. Salah satu di antaranya Quran kita. Ketika bapak ibu sudah tidak ada, anaknya di dunia baca Quran, baca Fatihah. Ya Allah, lebih-lebih dikhususkan khusus ila ruhi siapa? Itu nyampe. Bacaan Al-Quran kepada Imam Malik sampai kepada yang tujuh. Kalau Imam Syafi'i pahalanya yang sampai. Maka ada ibu-ibu, ada jamaah apa? Jamaah mayit di dalam kuburnya yang biasanya dapat siksa. Tahu-tahu kok gak ada siksa. Tanya malaikat, kok tumben gua gak dapat siksa? Nah, kata dia Pak, istighfar waladika fitnya. Itu karena istighfar anakmu gitu. Ya, terus saya sholat, istighfarlah, doain astagfirullahaladzim li wali walidayya. Biasakan, jangan pelan-pelan. Ya, selesai sholat, istighfar banyak untuk dirinya, untuk orang tuanya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Kalau bapak dan ibu sedang doain orang tuanya, maka pasti anak bapak ibu akan doain kita. Itu konsep. Ya, kalau bapak dan ibu ingin didoain nanti waktu kita tidak ada, maka bapak dan ibu sekarang doainlah orang-orang tuanya dan ibu. Ya, kata Rasul begitu. Ajarlah anakmu berbuat baiklah kepada orang tuamu di dunia, maka akan berbuat baik anakmu. Birru aba'akum tabirrukum abnakum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu di dunia, maka nanti anakmu akan berbuat baik kepada kamu. Dan bersahabat sangat perlukan kita untuk mendapatkan sahabat. Yang terakhir, dengan Al-Quran kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Al-Berkah ini cukup, tidak harus banyak ya. Berkah itu cukup, ziyadatul barokah, tambah keberkahannya. Boleh jadi hasilnya gajinya sama, masuknya sama, yang satu bisa nyimpen ini, yang satu tidak. Itu keberkahan. Nggak bisa diukur. Ya, ada yang masuknya di perusahaan sama, ijazahnya sama, tugasnya sama, yang satu bisa ini dan itu, yang satu habis. Ada aja. Nah, sakit dalam musibah lah, kehilangan lah, macam-macam. Itu salah satu di antara tidak berkah. Malah sebab itu umat yang terbaik adalah yang setiap hari baca Al-Quran. Ya, selembar, dua lembar, kenapa? Sedikit tidak apa-apa.
Ya, Allah menilai bukan banyaknya, tapi apa yang umur adwama sebaik perkara adalah kontinunya wa inqala meskipun sedikit. Yang penting kontinunya. Yang penting kontinu walaupun sedikit. Sekali datang baca 5 juz, tapi 5 bulan nggak baca, bagus. Apa-apa sehari selembar, tapi 5 bulan baca terus. Itu yang baik. Yang kedua, belajar tajwid dan maknanya. Ya, insya Allah kalau nanti ada di antara kita bapak dan ibu, karena ini terbatas bebas, umurnya tidak tertentu. Dari mana semuanya warga Jakarta dan sekitarnya boleh belajar di sana tanpa bayaran alias gratis insya Allah. Kemudian setelah dia mengajarkan, belajar, ajarkan kepada keluarga. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang terbaik dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ada yang bertanya? So, alamatnya di mana itu Pak? Alamatnya di Jalan